Halo anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Ibu berharap kalian semua ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Kita jumpa lagi dalam kegiatan penguatan materi. Dan kali ini kita akan membahas soal-soal PPKN kelas 9. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai dalam pembahasan soal, kita berdoa dulu dan Ibu akan memimpin doa ini menurut ajaran Kristen Protestan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan boleh mempertemukan kami lewat penguatan materi pada saat ini. Dan karena itu kami mohon kasih pimpinan Tuhan sehingga proses pembahasan soal boleh dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu untuk menjadi berkat bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, kita akan mulai dengan soal nomor 1. Silakan perhatikan pernyataan-pernyataan yang ada. Poin-poin mana saja yang menjadi alasan dicetuskannya demokrasi terpimpin. Silakan menentukan pilihan kalian. Kalau sudah, mari kita ikuti pembahasannya. Apakah pilihan kalian tepat atau salah? Pada masa Orde Lama, berlaku demokrasi terpimpin di mana seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara pada saat itu adalah Presiden Soekarno. Mengapa Presiden Soekarno mencetuskan demokrasi terpimpin? Ini alasannya. Yang pertama, banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan dalam negara. Yang kedua, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet. Yang ketiga, program pembangunan yang dirancangkan oleh kabinet tidak berjalan secara utuh. Dan yang keempat, badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun undang-undang dasar. Nah, dari pembahasan dan penjelasan ini, maka jawaban yang tepat ada pada opsi B. Nomor 2. Silakan kalian membaca dengan seksama petikan artikel berikut ini. Dari artikel ini ada tindakan main hakim sendiri, dan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Terutama dalam bidang apa? Silakan tentukan pilihan kalian. Apakah ekonomi, politik, sosial budaya, ataukah pertahanan, keamanan? Kalau sudah menentukan pilihannya, untuk memastikan kebenaran pilihan kalian, simak pembahasan berikut. Nah, permasalahan dalam bidang politik, di mana perkembangan bidang politik meliputi lembaga negara, hak asasi manusia, hukum, dan demokrasi. Politik selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, politik juga menyangkut kegiatan berbagai kelompok dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain. Perwujudan Pancasila dalam bidang politik bisa kita lihat diantaranya. Yang pertama, menghindari perilaku memaksa kehendak dan ingin menang sendiri. Yang kedua, menanamkan kesadaran hukum dan menghindari main hakim sendiri. Yang ketiga, melaksanakan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang keempat, selalu memegang budi
pekerti kemanusiaan, serta cita-cita moral bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan negara. Itu berarti soal nomor 2 jawabannya ada pada option B. Nomor 3. Perhatikan pernyataan-pernyataan yang ada. Poin-poin mana saja yang merupakan perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya? Silakan menentukan pilihan kalian. Kalau sudah, mari kita lihat pembahasannya. Apakah jawaban kalian benar atau salah? Nah, perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui beberapa hal berikut ini. Yang pertama, membina kerukunan antara umat beragama. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi antara umat beragama. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, mengembangkan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, tidak membeda-bedakan orang lain. Dari pembahasan ini, berarti jawabannya ada pada option B. Empat, upaya apa yang dilakukan sebagai generasi muda dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara? Silakan tentukan pilihan kalian. Untuk mengetahui pilihan kalian benar atau salah, kita masuk pada pembahasan. Pancasila mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat. Pancasila bukanlah ideologi tertutup yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan bersifat kaku. Nah, keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan Pancasila sehingga tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Upaya mempertahankan Pancasila adalah dengan menghayati, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu berarti jawabannya ada pada option D. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur adalah pokok pikiran pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Silakan tentukan pilihan kalian. Untuk mengetahui kebenarannya, kita masuk pada pembahasannya. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Karena itu nomor 5 jawaban yang tepat ada pada option D. Nomor 6. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea.
Salah satu alineanya ada ungkapan rasa bangga dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia. Nah, alinea keberapakah itu? Silakan kalian menentukan jawabannya. Untuk memastikan jawaban kalian itu benar, kita lihat pembahasannya. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kalimat pada alinea kedua ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan bangsa Indonesia terhadap perjuangan memperoleh kemerdekaan. Pada alinea kedua, kita dapat mengetahui kehendak dan harapan para pendiri negara dalam mencapai kemerdekaan, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Karena itu nomor 6 jawabannya ada pada opsi C. Nomor 7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali. Namun pembukaan tidak dapat diamandemen atau dirubah. Dari opsi yang ada, manakah yang bukan termasuk alasan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dirubah? Silakan tentukan pilihan kalian. Kalau sudah, mari kita lihat kebenarannya dalam pembahasan berikut ini. MPR sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyepakati tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini diatur dalam Ketetapan MPR nomor 9 MPR tahun 1999 yang menyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak akan diubah dengan alasan yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat cita-cita bersama. Yang kedua, memuat tujuan negara. Yang ketiga, memuat dasar negara. Dan ada pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu berarti nomor 7 jawabannya ada pada opsi D. Opsi D tidak termasuk alasan tidak dirubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 8. Silakan perhatikan pernyataan-pernyataan yang ada. Poin-poin mana saja yang merupakan contoh perwujudan nilai Pancasila, khususnya sila ketiga. Silakan tentukan pilihan kalian. Nah, untuk memastikan kebenarannya, ikuti pembahasannya. Contoh perwujudan nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, yaitu cinta terhadap tanah air, mengutamakan persatuan dan kesatuan, berjiwa patriotisme, memperjuangkan dan mengharumkan nama bangsa Indonesia, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, berteman dengan tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu berarti nomor 8 jawabannya ada pada opsi A. Nomor 9. Perhatikan opsi yang ada. Opsi manakah yang menunjukkan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan proklamasi kemerdekaan?
Silakan tentukan jawabannya. Untuk memastikan kebenarannya, ikuti pembahasan berikut. Hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama memuat pernyataan kemerdekaan. Alinea kedua adalah alasan perjuangan kemerdekaan dan juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan demikian, pada dasarnya alinea pertama sampai dengan ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Sedangkan isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan, antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Nah, itu berarti nomor 9 jawabannya ada pada opsi C. Nomor 10. Perhatikan pernyataan yang ada. Poin-poin mana saja yang merupakan pembagian kekuasaan atau trias politika menurut Montesquieu. Silakan tentukan jawabannya. Untuk memastikan kebenarannya, kita masuk dalam pembahasan. Montesquieu berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, maka kekuasaan dalam suatu negara dibagi dalam 3 kekuasaan yang terpisah. Sehingga kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi atau ikut campur tangan terhadap kekuasaan yang lain. 3 kekuasaan itu yaitu 1. Legislatif. Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Kalau di Indonesia kita kenal dengan ada lembaga DPR, di dalamnya DPD dan DPRD. Kemudian yang kedua, eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Presiden. Yang ketiga, yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Ini di dalamnya ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Itu berarti nomor 10, jawaban yang tepat ada pada opsi B. Nomor 11. Silakan perhatikan tabel perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Dari tabel ini tentukan jawabanmu yang tepat. Jika kalian sudah menentukan, untuk ketahui kebenarannya, kita masuk pada pembahasan. Demokrasi Pancasila mengandung nilai yang pertama mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan. Sedangkan demokrasi liberal mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi. Dibandingkan dengan demokrasi sosialis, lebih mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi.
Yang kedua, demokrasi Pancasila keputusannya diambil dengan musyawarah mufakat. Sedangkan demokrasi liberal keputusan diambil dengan suara terbanyak 50 tambah 1. Kemudian demokrasi sosialis keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Yang ketiga, demokrasi Pancasila, agama merupakan bagian yang tidak terpisah dari kehidupan bernegara. Demokrasi liberal, dia memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara. Sedangkan demokrasi sosialis tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Perbandingan yang keempat, demokrasi Pancasila tidak dikenalnya dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Sedangkan demokrasi liberal, keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negara. Demokrasi sosialis, suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya. Itu berarti nomor 11 jawaban yang benar ada pada opsi A. Nomor 12. Setiap negara merdeka memiliki kedaulatan. Nah, siapa pemegang kedaulatan tertinggi? Silakan tentukan pilihan kalian. Untuk memastikan pilihan kalian benar, ikuti pembahasan berikut ini. Setiap negara yang merdeka memiliki kedaulatan. Siapa pemegang kedaulatan itu? Secara umum terdapat teori-teori kedaulatan, yaitu yang pertama teori kedaulatan Tuhan, yang kedua teori kedaulatan raja, yang ketiga teori kedaulatan negara, yang keempat teori kedaulatan hukum, dan yang kelima teori kedaulatan rakyat. Karena itu, pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara adalah kedaulatan yang dianut atau yang berlaku dalam negara tersebut. Contohnya negara Indonesia menggunakan teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Itu berarti pemegang kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Berarti jawaban nomor 12 terdapat pada opsi C. Nomor 13. Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Nah, silakan kalian menentukan wujud sikap positif yang diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Jika kalian sudah menentukan pilihan kalian, maka untuk mengetahui kebenarannya, kita akan membahas. Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Wujud sikap positif yang diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah yang pertama, menggunakan hak pilih dan memilih sesuai ketentuan. Yang kedua, menghindari penyebaran berita hoaks dan berbagai tindakan yang merusak suasana demokrasi. Yang ketiga, menghormati seluruh rangkaian pemilihan umum sesuai aturan yang berlaku. Yang keempat, menciptakan keamanan dan ketertiban di saat pemilihan umum. Dan yang kelima, menerima dan menghargai perbedaan pilihan politik. Itu berarti nomor 13, jawabannya ada pada opsi D. Nomor 14. Silakan kalian menentukan pilihan, tugas, dan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan. Untuk melihat kebenaran pilihan kalian, kita akan masuk pada pembahasan. Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 sampai dengan 17.
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki tugas dan wewenang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen. Tugas pokok Presiden sebagai kepala negara yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga, menyatakan keadaan bahaya. Yang keempat, mengangkat serta menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang kelima, memberikan gerasi dan rehabilitasi. Yang keenam, memberi amnesti dan abolisi. Yang ketujuh, memberikan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya. Dan yang kedua, tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Yang keempat, membuat undang-undang bersama DPR. Yang kelima, mengajukan rancangan undang-undang, anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Itu berarti nomor 14, jawabannya ada pada option A. Nomor 15. Lembaga manakah yang memiliki wewenang mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah? Silakan tentukan pilihan kalian. Untuk mengetahui kebenarannya, ikuti pembahasan berikut. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara baru yang dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah. Tugas dan wewenangnya ditegaskan dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan melaporkan hasil pengawasan kepada DPR. Yang ketiga, berhak memberikan pertimbangan tentang rancangan undang-undang, anggaran pendapatan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. Itu berarti nomor 15 jawabannya ada pada option B. Nomor 16. Perhatikan pernyataan-pernyataan yang ada dan poin-poin mana saja yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung. Silakan tentukan pilihan kalian. Untuk mengetahui kebenarannya, ikuti pembahasan berikut. Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung memiliki wewenang sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Yang ketiga, memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. Dan yang keempat, memberi pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Itu berarti nomor 16 jawabannya ada pada option A. Nomor 17.
Perhatikan pernyataan yang ada, poin-poin mana saja yang merupakan landasan hukum atau yuridis kedaulatan yang berlaku di negara Indonesia. Silakan tentukan pilihan kalian. Untuk mengetahui kebenarannya, ikuti pembahasan berikut. Kedaulatan yang berlaku di negara Indonesia memiliki landasan hukum atau yuridis, yaitu yang pertama, Pancasila, khususnya sila keempat. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea yang keempat. Yang ketiga, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kelima, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu berarti nomor 17 jawabannya ada pada opsi C. Nomor 18. Silakan perhatikan pernyataan yang ada. Poin manakah yang merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi? Silakan tentukan pilihannya. Untuk mengetahui kebenaran pilihan kalian, ikuti pembahasan berikut. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dengan tugas dan wewenangnya, yaitu yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk A. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, B. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, C. memutuskan pembubaran partai politik, dan D. memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Wewenang yang kedua, wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu berarti nomor 18 jawabannya ada pada opsi A. Nomor 19. Silakan perhatikan gambar yang ada. Siapa presiden keempat di negara kita? Tentukan pilihan kalian. Untuk mengetahui kebenarannya, kita akan membahas. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Karena itu, negara Indonesia sejak kemerdekaannya sudah memiliki 7 orang yang menjabat sebagai presiden. Presiden yang pertama yaitu Soekarno. Presiden yang kedua yaitu Presiden Soeharto. Yang ketiga yaitu Presiden B.J. Habibie. Yang keempat yaitu Presiden Abdurrahman Wahid. Yang kelima yaitu Presiden Megawati Soekarno Putri. Yang keenam yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan yang ketujuh yaitu Presiden Joko Widodo, Presiden kita sekarang. Nah,
Karena itu, jawaban yang tepat ada pada opsi C. Nah, kita masuk pada nomor yang terakhir. Silakan perhatikan tabel yang ada. Tentukan hubungan kesesuaian atau yang benar antara pasal dan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pada tabel yang ada di atas. Silakan tentukan pilihan kalian. Jika sudah, mari kita masuk dalam pembahasan untuk mengetahui kebenarannya. Tugas dan wewenang MPR yang pertama yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ini terdapat pada pasal 3 ayat 2. Yang kedua, melantik presiden dan atau wakil presiden. Ini pasal 3 ayat 2. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Ini pasal 3 ayat 3. Yang keempat, memilih wakil presiden dan 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Ini pasal 8 ayat 2. Yang kelima, memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama. Ini pasal 8 ayat 3. Itu berarti nomor 20 ini jawabannya ada pada opsi C. Nah, anak-anak, kita sudah mengakhiri pertemuan kita dalam pembahasan soal hari ini. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan berikut. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami telah dituntun dalam pembahasan soal pada hari ini. Tuhan memberkati agar menjadi berkat bagi anak-anak dan bagi masa depan mereka. Ini doa syukur kami. Terima kasih. Amin.